Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Learning by Kita. Saya Sukma Alexander Putri, NPM 097 dari kelas Strategi Operasi M akan menjelaskan tentang pengembangan produk dan layanan serta organisasi dalam perusahaan. Mengembangkan produk dan layanan baru adalah proses yang kreatif dan seringkali inovatif. Tapi apa sih hubungan istilah seperti kreativitas, inovasi, dan desain? Mereka ini memiliki arti yang serupa tapi berbeda dan tumpang tindih sampai batas tertentu dan jelas terkait satu sama lain. Kreativitas ini menggunakan imajinasi untuk menghasilkan ide baru yang merupakan bahan penting untuk membuat suatu inovasi. Setelah itu, inovasi ini akan mengerjakan sesuatu baru yang sebelumnya dihasilkan oleh kreativitas. Kemudian, inovasi tersebut diubah menjadi desain yang berisikan penampilan, pengaturan, dan cara kerja sesuatu baru tersebut, yang kemudian menjadi produk dan layanan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Nah, untuk yang selanjutnya, mari kita memahami betapa pentingnya pengembangan produk dan layanan secara strategis. Pasar yang kompetitif dan pelanggan yang membutuhkan produk dan layanan yang diperbarui dan disegarkan. Bahkan perubahan sekecil apapun pada produk dan layanan dapat berdampak pada daya saing. Pasar juga menjadi lebih terfragmentasi, membutuhkan varian produk dan layanan yang dikembangkan secara khusus untuk kebutuhan mereka. Pada saat yang sama, teknologi menawarkan peningkatan peluang untuk eksploitasi mereka dalam produk dan layanan baru. Seseorang juga tidak dapat selalu memisahkan pengembangan produk dan jasa di satu sisi dari pengembangan proses yang menghasilkannya di sisi lain. Dengan demikian, pengembangan produk dan jasa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir semua keputusan dan aktivitas lain dalam fungsi operasi. Nah, pengembangan produk dan layanan ini terbagi menjadi dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif persyaratan pasar. Efektivitas pasar dari setiap proses pengembangan produk atau jasa dapat dinilai dengan cara yang sama seperti proses operasi sehari-hari yang menghasilkan produk dan jasa itu sendiri. Artinya, proses pengembangan dapat dinilai dari segi kualitas, kecepatan, ketersediaan, fleksibilitas, dan biaya. Proyek pengembangan harus bebas dari kesalahan, cepat dipasarkan, dikirimkan tepat waktu, mempertahankan fleksibilitas yang cukup untuk berubah selambat mungkin dalam proses dan tidak menghabiskan sumber daya pengembangan yang berlebihan. Nah, dari perspektif sumber daya operasi sendiri, kita dapat mengklasifikasikan keputusan seputar proses pengembangan produk atau layanan dengan cara yang sama seperti kita dapat mengklasifikasikan keputusan yang menentukan sumber daya untuk proses operasi. Kapasitas pengembangan keseluruhan dari suatu organisasi perlu dikelola untuk mencerminkan permintaan yang berfluktuasi untuk kegiatan pembangunan. Keputusan harus dibuat mengenai outsourcing beberapa atau semua kegiatan pembangunan, serta sifat hubungan dengan pemasok pembangunan. Teknologi seperti desain dan simulasi berbantuan komputer mungkin diperlukan untuk membantu proses pengembangan, dan sumber daya yang digunakan untuk pengembangan perlu dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk struktur organisasi. Nah, dalam pengembangan produk dan layanan tentunya akan melibatkan suatu proses. Untuk yang selanjutnya ini, kita akan mencoba memahami pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Ada banyak sekali tahapan model yang mencoba untuk mendefinisikan dan menggambarkan berbagai tahapan yang harus dicakup oleh suatu proses. Namun, khas dari tahapan ini adalah kegiatan seperti pembuatan konsep, penyaringan konsep, desain awal, evaluasi dan peningkatan desain, pembuatan prototipe dan desain akhir, serta pengembangan proses operasi. Penting untuk diingat bahwa meskipun tahapan ini sering disertakan baik secara formal maupun informal dalam proses pengembangan produk atau layanan, mereka tidak selalu mengikuti satu sama lain secara berurutan. Pada kenyataannya, proses tersebut dapat didaur ulang melalui tahapan dan bahkan kehilangan sebagian sama sekali.
Terdapat sebuah metafora umum untuk menggambarkan proses, yaitu corong pembangunan. Sederhananya, ide-ide ini masuk melalui corong lalu secara berkala disaring dan desain produk atau layanan akan muncul di akhir. Nah, untuk contoh implementasi perusahaannya adalah merger dan akuisisi yang dilakukan oleh Zenius dan Primagama. Jadi, Zenius melakukan merger dan akuisisi dengan Primagama dengan tujuan untuk memperkuat ekosistem pembelajaran Zenius dalam memberikan dampak teknologi yang lebih besar di pendidikan dengan jangkauan offline yang luas dari Primagama. Menurut Zenius, model bisnis waralaba Primagama dianggap cocok untuk meningkatkan skala bisnis Zenius selanjutnya dan mendapatkan pertumbuhan bisnis yang lebih agresif lagi. Zenius dan Primagama membawa model pembelajaran hybrid dan two-teacher model yang diharapkan mampu menjadi solusi model pembelajaran terbaik usai pandemi berakhir. Jadi intinya, pengembangan layanan yang dilakukan oleh Zenius ini bertujuan untuk memperbesar atau memperkuat brandnya dan mengembangkan brandnya untuk lebih banyak dikenal oleh orang-orang dan orang-orang menjadi tertarik untuk menggunakan layanan dari Zenius dengan adanya kerjasama dengan Primagama ini. Selain itu, tujuan dari pengembangan layanan yang dilakukan oleh Zenius ini adalah dengan memajukan pendidikan melalui kemajuan teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.